Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i syuhada'i was-salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni 'ilma. Surat Toha 114 Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Maha luhur dan maha bersih kekuasaannya. Dialah zat yang maha benar. Maha benar janji dan ancaman. Maha benar janji dan ancaman. Utusannya adalah benar. Surga adalah benar. Surga adalah benar adanya, sebagaimana neraka. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah benar. Allah tidak akan menyiksa seseorang Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum memberi peringatan, mengutus utusan
dan memberikan penjelasan melalui utusannya. Ini tafsir Fata'alallahul Malikul Haq. Selanjutnya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada baginda Nabi yang sangat semangat untuk menjaga atau menghafal Al-Quran, yang sangat semangat untuk menjaga atau menghafal Al-Quran di saat bersamaan turunnya ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Di saat bersamaan turunnya ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi pinginnya Nabi itu begitu ayat turun langsung diapalke, saking semangatnya Kanjeng. Kemudian Allah menunjukkan kepada baginda Nabi. Kemudian Allah menunjukkan kepada baginda Nabi pada sesuatu yang lebih mudah dan lebih ringan bagi Nabi, sehingga Al-Quran tidak memberatkan bagi Nabi, sehingga Al-Quran tidak memberatkan bagi Nabi. Ialah, ini arahan Allah untuk Nabi, ialah Nabi diminta untuk menunggu malaikat Jibril hingga selesai menyampaikan dan menerangkan ayat yang telah diturunkan oleh Allah. Titik. Ini tafsir dari ayat wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Terus melalui ayat ini pula Nabi diajarkan oleh Allah untuk berdoa
Setiap selesai membaca Al-Quran, setiap selesai membaca Al-Quran, setiap selesai membaca Al-Quran, doa tersebut adalah doa meminta tambahan ilmu dari Allah. Doa meminta tambahan ilmu dari Allah setiap selesai membaca Al-Quran. Ingat-ingat, biar ngaji gitu. Setelah ngaji, setelah baca Al-Quran, ikuti sunnah Rasul, sunnah Kanjeng Nabi. Dan ini langsung direct perintah Allah kepada baginda Nabi. Bar ngaji Quran, setelah ngaji Quran, podo ndonga, berdoalah, minta ditambahi ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka sudah benar sekali apa yang disampaikan Bu Haji tadi malam ya. Ono masalah apa wae diselesaikan dengan sholat karo ngaji. Kalau minta apa saja kepada Allah melalui sholat, jelas di dalam surat Al-Baqarah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah kalian semua kepadaku bis-sabri dengan melalui sabar, was-sholati dan melalui sholat. Itu jelas. Ya. Nah, yang kedua, logikanya kenapa ketika kita ada masalah kok suruh ngaji? Saya sering berkali-kali mengatakan dan saya tidak akan pernah bosan mempromosikan hal ini, yaitu apa? Setiap hari yakinilah masalah kita itu bertambah. Pasti itu. Mohon maaf, sing asalnya nggak punya uang, setelah punya uang, saya pastikan ketika punya uang pun tetap punya masalah. Betul ya? Yang asalnya sakit pengen sembuh, ketika sembuh apa sudah selesai masalahnya? Timbul masalah baru. Nah, masalah-masalah baru yang selalu dinamis, yang selalu timbul itu kuncinya kan bagaimana bisa menyelesaikan. Itu kan hakikatan Allah. Tapi Allah membantu kita atau menyelesaikan masalah kita itu kan dengan cara. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah itu tidak lain adalah dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang kita nggak ketemu, yang kadang kita nggak paham. Wong Allah yang ngasih ilmu. Ya kan, kita menganggapnya itu harus A, tapi Allah ngasihnya B, karena memang harusnya B misalkan. Nah, ini yang penting. Jadi kesimpulannya adalah zidni ilman. Begitu ya. Ini adalah doa yang kita panjatkan setiap selesai membaca Al-Quran. Jadi kalau dibuat status tulisan atau titelnya itu ya, ingin tambah ilmu, baca Al-Quran tiap hari. Ya tentu tidak hanya sekedar membaca, levelnya tidak hanya membaca ya, membaca, menghafalkan, menghayati, mentadaburi, terus mengamalkan. Tentu maknanya itu. Lah konteksnya Rasulullah Muhammad SAW, kenapa setelah ngaji langsung doa? Ya karena Nabi langsung paham. Karena ini bahasa Al-Quran, bahasa yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Karena kita bukan Nabi jelas, boro-boro Nabi orang Arab aja enggak. Sehingga apa? Maknanya kita bahasa Arab aja masih, mohon maaf, masih perlu banyak belajar. Sehingga apa? Ya harus memahami apa yang kita baca. Benar. Ya Allah, benar. Semoga setelah saya ngaji ayat ini, surat Toha ini, berikanlah saya tambahan ilmu agar saya tidak mudah kemakan hoak sehingga saya tambah pusing menghadapi PPKM. Ya Allah, masa depan saya adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang tidak jelas bagi saya, tapi sungguh itu adalah sesuatu yang muhkam, yang konkret, yang jelas bagimu. Maka saya menyerahkan masa depan saya kepadamu, ya Allah. Berikanlah masa depan yang terbaik untuk dunia dan akhirat saya. Kono lo mana nih?
ojo bergelundang, gelundung was hidup yang mengalir apa jari kali gane. Orang divisi misi ngono kuwi santri. Dan itu jauh dari harapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Jadi epistemologi sumber pengetahuan, kenapa ketika kita ada masalah kok meminta kepada Allah melalui ngaji atau ngaji menjadi solusi? Iya, karena setelah ngaji itu kita diberi hak untuk meminta tambahan ilmu. Ilmu itu adalah solusi, ilmu itu adalah solver maker. Sehingga maknanya adalah bertambahnya kita ngaji, mestinya kita tambah ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu yang diberikan oleh Allah, baik yang dalam nalar kita maupun di luar nalar kita. Ya mbok caranya, ya gak tahu gimana cara Allah memilihkan solusi untuk kita. Wong namanya Allah yang ngasih ilmu kepada kita itu kan kadang kita mintanya C dikasih D. Oh toh. Cita-citanya saya mungkin tidak seperti ini kalau mau cerita saya. Mohon ya, tapi kenapa tidak seperti ini? Yang terbaik seperti ini. Jodoh saya dulu rencananya tidak di sini, di sana dan seterusnya, tapi di sini. Ya ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Itu ilmu, benar. Gitu ya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Uyainah, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada henti-hentinya untuk mendapatkan tambahan ilmu. Tiada henti-hentinya untuk mendapatkan tambahan ilmu sehingga beliau wafat. Insyaallah. Berarti Nabi itu berarti apa? Ilmunya itu sesuai dengan kaidah waibil halak ya, al-halak ya. Ini adalah seorang pemikir muslim ya dari Amerika sana mengatakan begini. Jadi yang sering saya sampaikan ya, nanti kalau teman-teman kalau kuliah S1 itu kan hanya mereview pendapatnya orang, hanya mengutip ulang pendapatnya orang. Kalau S2 itu hanya mengembangkan. Kalau S3 itu menciptakan hal yang baru. Al-halak itu mengatakan sifat ilmu itu kalau Anda sudah levelnya doktoral itu adalah continuity and change. Gitu ya. Ada ketersambungan, begitu ya, dan ada perubahan, begitu ya. Maka kita bisa menjadi paham ilmunya Nabi itu selalu update. Ilmunya Nabi itu adalah continuity and change. Ya, artinya begini. Ya, kita syukuri saja. Saya bisa belajar di doktoral, saya bisa belajar dengan banyak para guru besar, entah dari Timur Tengah, dari alumni Al-Azhar, entah dari alumni Kanada, entah dari alumni Harvard University. Saya kira kita melihat positifnya saja. Jangan dibenturkan ilmunya orang kafir. Saya kira tidak arif, tidak bijak. Sepanjang ilmu itu untuk menopang untuk peradaban Islam, untuk membangun keilmuan yang mapan, tentu kita terima. Ya, tentu bagaimana kita memahami ilmunya Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu kita mendapatkan data dari Tafsir Ibnu Katsir, Nabi itu ilmunya sudah mengalami continuity engine. Ada ketersambungan. Ya, dari ilmu sebelum Rasulullah Muhammad SAW, ilmunya Nabi Musa, ilmunya Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelum beliau itu adalah memiliki ketersambungan dengan Nabi. Chain-nya, perubahannya adalah Nabi itu mengalami dinamisasi pengetahuan karena beliau setiap selesai membaca Al-Quran, beliau diajarkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Dan data yang kita temukan, data pustaka yang kita temukan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Nabi itu tidak ada henti-hentinya berdoa kepada Allah sehingga setiap hari ilmunya Nabi itu update ila sampai beliau wafat. Maka ini bisa menjadi paham. Ilmu kita juga sama. Masalah kita dinamis, masalah kita selalu baru. Ilmu kita nggak dinamis, nggak baru. Ya wes, yang jedak, yang jedak itu yang gelihar ya, jatuh tersungkur. Minimal S1, stres. Bisa-bisa S2, stroke.
maksimal S3 selesai. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini yang harus dipahami bahwa apa yang terjadi pada diri Rasul menjadi inspirasi bagi kita. Ya ini apa? Ini sunnah Rasul yang jelas yang ngajarkan langsung Allah. Pol-polan. Jadi gurunya Allah melalui malaikat Jibril, muridnya Rasulullah ya sebagai muridnya Nabi, terus kemudian kita jelas menjadi murid-murid, menjadi objek-objek pendidikan dari para nabi termasuk Rasulullah Muhammad, dari para sahabat sehingga guru-guru kita. Jadi pastikan setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita ngaji, ndonga, jaluk, minta kepada Allah. Mintanya aja sing aneh-aneh, njaluk ilmu nih. Paham ya? Jadi saya teringat inspirasi Sunan Kalijaga ketika ketemu dengan Sunan Bonang. Beliau terkenal demikian ceritanya. Ya terlepas ini adalah sebuah legenda, sesuatu legenda itu kan kisah yang tidak bisa dilacak kebenarannya. Terlepas ini orang mengatakan legenda silakan saja, tetapi maknanya bisa diterima. Kita tidak melihat legendanya, tetapi kita melihat esensi dari cerita. Dikisahkan Raden Syahid waktu muda nama Sunan Kalijaga itu ya suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, termasuk merampok dan seterusnya. Ketika itu ketemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ya punya keajaiban, ya bisa merubah pohon kolang-kaling, pohon yang ada di atas, ya buah yang ada di atas itu kolang-kaling dirubah menjadi emas. Raden Syahid mikir, kalau saya merampok tongkatnya, ya saya terbatas hanya mendapatkan tongkatnya. Kalau saya mengambil kolang-kaling, ya sudah berarti saya dapat kolang-kalingnya. Saya akan lebih hebat kalau saya mendapatkan ilmunya. Dan ini persis apa yang dialami oleh Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam kitab Durratun Nasih ini. Beliau disuruh meminta, apakah kamu minta harta, apakah minta ilmu? Sering kan dijadikan bahan ceramah kan? Apa yang terjadi? Cuma saya yang ceramah nggak menyebutkan kitabnya dari mana. Saya pastikan salah satu sumber bagaimana Nabi Sulaiman memiliki ilmu daripada harta, daripada tahta, itu salah satunya yang menceritakan tentang kitab Durratun Nasih. Apa yang terjadi? Ya pilih ilmu. Kan gitu. Karena ilmu akan bisa mendatangkan atau bisa memberikan efek harta, dengan ilmu akan bisa mendatangkan jabatan. Tapi kalau hanya harta, hanya jabatan, ilmunya nggak belum katun gitu. Jadi ini yang menjadi catatan penting. Jadi sebagai closing statement, karena ayat berikutnya nanti sudah tidak berbicara lagi tentang Rasulullah Muhammad SAW, tapi cerita Rasulullah Adam AS. Jadi ini menjadi catatan penting dalam sejarah kita nanti bahwa kita ini ya perlu ilmu terus, perlu upgrade ilmu terus, perlu update ilmu terus. Ilmu untuk diri kita, ilmu untuk keluarga kita, ilmu untuk pasangan kita, ilmu untuk anak cucu kita, ilmu untuk lingkungan kita, ilmu untuk masa depan kita nanti. Masa depan jangka panjang, akhirat, jangka menengah, alam barzah, jangka pendek di dunia. Jadi kalau RPJP kita, rencana pembangunan kita jangka panjang, berarti ya memikirkan akhirat kita. RPJM kita adalah rencana pembangunan jangka menengah kita adalah menyiapkan alam barzah kita. Nah, semuanya itu membutuhkan knowledge, semuanya itu membutuhkan pengetahuan, semuanya itu membutuhkan ilmu. Al-Quran sudah dijamin semua keperluan urusan manusia dunia akhirat sudah ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Ya jaluk marang Allah, minta kepada Allah, usaha semaksimal mungkin. Ada kesempatan kuliah ya kuliah, ada kesempatan belajar membaca, ada kesempatan membaca, ada kesempatan seminar, ada kesempatan untuk diskusi, ada kesempatan pembinaan, ikut pembinaan. Kono carane. Jadi syariatnya jalan, hakikatnya ya jalan. Jadi ini ditulis ya, jadi Tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 327 328. Nah ini terus, ini doanya Nabi ya, doanya Nabi yang bisa
kita tiru doa setelah ngaji Al-Quran. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, dalam riwayat lain yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa doa yang dipanjatkan Nabi, doa yang dipanjatkan Nabi setelah selesai membaca Al-Quran adalah, ya kalau mampu menulis ulang ucapan saya tulis, kalau enggak nanti saya terjemahkan. Allahumma, Latinnya juga enggak apa-apa, yang bisa Arabnya bagus. Allahumma anfa'ani bima 'allamani. Allahumma anfa'ani bima 'allamani wa 'allamani ma yanfa'uni wa 'allamani ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Walhamdulillahi ala kulli halin. Ya, artinya wahai Allah, iki yen ora iso ndungone Arab kaya Kanjeng Nabi. Nah, mohon maaf ya karena keterbatasan sesuatu, mohon maaf. Dungane Indonesia boleh enggak nih? Boleh. Wahai Allah, semoga Engkau berkenan. Mohon gitu ya. Semoga Engkau berkenan memberikan manfaat kepadaku, atas apa saja yang telah Engkau ajarkan kepadaku, atas apa saja yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Bima 'allamani, semoga Engkau berkenan mengajariku. Semoga Engkau berkenan mengajariku sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadaku, yang bisa memberi manfaat kepadaku, yang bisa memberi manfaat kepadaku. Dan semoga Engkau berkenan wazidni ilma, dan semoga Engkau berkenan memberikan tambahan ilmu, dan semoga Engkau berkenan memberikan tambahan ilmu kepadaku. Wazidni ilma. Titik. Segala puji, masih itu aja. Segala puji hanya milik Allah. Walhamdulillah. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Konon. Jadi masalah apapun yang kita hadapi atau saat ini maupun kemarin mesti ini alhamdulillah. Dan kadang loh ya, ini dalam kajian hikam loh. Kadang orang itu dikasih sakit itu malah jadi lebih baik. Kadang orang dikasih masalah itu malah menjadi tambah baik. Berarti kalau kita dikasih masalah tambah baik, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Ketika kita sakit kok lebih mudah untuk mengucapkan zikir kepada Allah, ya sudah, alhamdulillah ya Allah, ternyata sakitku ini adalah ternyata rahasianya Engkau agar memudahkan diriku untuk mengingatmu. Alhamdulillah. Coba kalau kita nggak dikasih masalah, bablas wae toh. Karena kita dikasih problem, menurut kita sebenarnya bagi Allah itu adalah solusi. Jadi masalah itu bagi Allah bisa menjadi solusi. Kenapa? Ya tadi, sepanjang
apa yang kita hadapi ini membuat kita lebih dekat kepada Allah, mulut kita lebih mudah untuk ingat kepada Allah, itu bukan masalah, bro. Mohon maaf loh yang anak muda ini bukan problem, tapi ini solusi dari Allah. Jadi jangan titik-titik saya punya masalah, titik-titik masalah. Benar loh. Teorinya kan harus seudon sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Titik-titik kamu masalah, saya punya masalah nggak selesai-selesai. Ya urusan diri, keluarga, kerja, semacam-macam. Jangan titik-titik ngomong masalah. Ini teorinya orang seudon kan begitu. Ya teorinya orang yang seudon sama Allah, saya dikasih cobaan, saya dikasih masalah, saya dikasih problem. Problem piye maksudmu? Duit problem gimana maksudmu? Ya saya jadinya repot, saya jadinya begini, saya jadinya terganggu, saya nggak bisa begini. Terus maksudnya gimana? Ya saya pengennya normal, biar saya bisa begini. Terus kalau begitu kamu gimana? Ya biar saya sukses, biar saya bisa berjaya, biar saya bisa menjadi orang yang hebat. Ngawur. Semua aktivitas kita kalau arahnya tidak memotivasi untuk lebih baik dan tidak lebih bisa mendekatkan kepada Allah, omong kosong. Ingat kan itu. Dan ini nasihatnya Sayyidina Qaillah. Jadi semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, semua rutinitas kita tidak bisa membuat kita lebih berkualitas dalam beribadah. Orang WHP tidak menjadi lebih baik dan tidak lebih mendekatkan kepada Allah, omong kosong. Ingat itu. Berarti kalau kita menganggap, kalau kita mohon maaf ya bertemu dengan sesuatu yang itu menyebabkan masalah, lihat dulu. Atau jangan-jangan itu solusi. Kan kita buru-burunya gitu, jatuh sakit kepleset itu masalah. Padahal jatuh sakit itu untuk mengingatkan biar kita hati-hati, biar kita ingat, kalau kerja jangan buru-buru, biar kita ingat bahwa mulut kita ternyata diingatkan oleh Allah untuk lebih mudah pikir itu ketika dikasih problem. Maka kalau kita kaji dalam kajian kitab hikam, mohon maaf ini perlu pembacaan yang lama. Dua masalah yang sering jadi simbol dalam kitab hikam. Kalau nggak fakir secara materi ya sakit, dua hal itu aja. Untuk menyimpulkan problem dalam hidup manusia, kitab hikam itu menyebutnya problem cuma dua. Sakit, yang kedua fakir. Itu problem manusia. Sok Anda amat-amati. Dua hal. Dan ini perlu pembacaan yang teliti sekali. Bagaimana kajian hikam itu ya menemukan kata kunci keyword. Ya, kata Prof. Amin Abdullah ketika saya belajar Islam statis, salah satu ya PR berat ketika kita membaca buku, membaca kitab adalah menemukan keyword, menemukan kata kunci. Dan itu paling berat ya. Jadi saya masih ingat betul ya, ketika mau ujian disertasi sudah saya siapkan meskipun tidak ditanya. Prof. Abskal Salim ya, guru besar dari Jakarta, waktu itu Jogja ya, mengatakan ketika S1 maka Anda menyimpulkan 3 kalimat. Coba sebutkan 3 kalimat untuk mewakili skripsi Anda. Kalau S2 sebutkan 2 kalimat untuk mewakili tesis Anda. Doktor sebutkan 1 kalimat untuk mewakili tulisan Anda yang itu referensinya sampai ratusan atau mungkin ribuan. Referensi saya untuk disertasi saya hitung itu di angka 250 sampai 270. Tebelnya di angka mendekati 500. Ketika disuruh menyimpulkan, sebutkan 1 kata untuk mewakili. Itu kan berat. Makanya kalau saya tanya, ya kan nanti Anda harus menemukan. Anda membaca buku apapun, sudah khatam, sudah. Jangan-jangan kamu khatam hanya melihat buku, tidak memahami bagaimana cara baca buku. Sebutkan kata kunci dalam buku itu apa. Orang ketemu loh. Karena apa? Membacanya tidak dengan menggunakan metode, membacanya tidak menggunakan kaidah-kaidah riset. Jadi menemukan kata kunci itu sebuah kesulitan tersendiri. Dan kita menemukan data bahwa problem manusia yang diangkat dalam kitab kajian hikam, kajian tasawuf itu cuma 2. Masalah fakir, masalah sakit. Itu simbol problem manusia. Gitu ya. Maka kita menghadapi 2 hal ini harus paham betul. Oh, ini disimbolkan. Jadi kalau kita sakit, ini simbol kita menganggapnya problem. Menganggapnya loh ya. Padahal belum tentu problem. Ketika kita maaf fakir, tidak punya materi dan sebagainya, kita menganggapnya problem. Punten. Dan seterusnya.
maka di nanti akan disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah aktivitas apapun yang kita hadapi saat ini, yang kemarin atau yang akan datang sekalipun, ya toh, Anda jangan buru-buru mengatakan itu adalah masalah. Jangan buru-buru mengatakan itu adalah problem. Sepanjang yang Anda hadapi itu memotivasi Anda untuk taat lebih baik kepada Allah, tentu nanti taat kepada Rasulnya, taat kepada pemimpin secara umum gitu ya. Yang kedua, ternyata yang Anda hadapi itu menyebabkan Anda lebih dekat kepada Allah untuk lebih mudah zikir kepada Allah. Itu bukan solusi, itu bukan problem, tapi itu solusi. Itu adalah ya cara pandang baru. Itu adalah sebuah sebuah pandangan baru dalam hidup Anda. Terus menurut tafsir Munir, langsung saja. Dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk membaca, untuk ikut membaca Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril, untuk ikut membacakan Al-Quran yang dibaca oleh malaikat Jibril sebelum malaikat Jibril selesai. Sebelum malaikat Jibril selesai. Sebelum malaikat Jibril selesai membacakan dan menjelaskan pemahaman. Sebelum malaikat selesai membacakan dan memahamkan ayat-ayat yang diturunkan itu. Selanjutnya melalui ayat ini, jadi ini perspektif sosial. Selanjutnya melalui ayat ini Allah melarang Nabi untuk melakukan hal tersebut. Bukti bahwa Nabi dikoreksi oleh Rasulullah, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW dikoreksi oleh Allah. Ingat ya, ayat ini kalau kita gunakan dalam teori manajemen berarti arahnya adalah ya controlling, evaluasi. Jadi Nabi dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Jadi PUAK itu teorinya Perry dalam ilmu manajemen, ya planning, organization, accountability, controlling. Ini controlling. Bagaimana Nabi Muhammad dikontrol, dievaluasi oleh Allah dalam hal urusan Al-Quran. Bahwa Nabi saking semangatnya, senangnya, cintanya, mahabbahnya kepada Allah dan mahabbahnya kepada Al-Quran, maka di saat malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran itu, membacakan, Nabi langsung mulutnya ikut mengikuti. Dan kita tahu orang yang paling cerdas sedunia ya Rasulullah. Hafalan yang paling kuat ya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu didengar ya langsung apa? Nah kita didengar berkali-kali lagi. Mohon maaf ya, tidak yang mohon maaf yang tua, yang muda kok doa kita. Aslinya diulang-ulang lagi doa. Punten. Itu. Jadi kemudian fanaha andalik. Jelas di sini. Allah melarang Nabi untuk melakukan itu. Larangan ini tentu bukan sebuah kesalahan, tapi koreksi agar Nabi menjadi yang lebih baik. Kemudian Allah melarang Nabi untuk itu dan memerintahkan Nabi wa amara bistizadatil ilm dan perintah Nabi
untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Sehingga Nabi pun diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Itu. Ilmu di sini adalah bermakna pemahaman. Ingat-ingat. Saya ini nggak paham dengan apa yang terjadi pada diri saya. Saya ini nggak paham dengan terjadi apa yang terjadi dengan lingkungan saya, dengan keluarga saya. Punten-punten. Ini tolong filosofi ini pahami betul. Ya. Kata Syekh Nawawi, Rabbi zidni ilman, itu adalah ilmu bermakna pemahaman. Ya, ilmu di sini bermakna pemahaman, yakni kita diperintahkan oleh Allah, yakni kita diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon pemahaman agar bisa menemukan hakikat apa saja dari kehidupan ini. Jadi ya, ojo buru-buru mengatakan problem, jangan buru-buru mengatakan masalah, jangan-jangan itu adalah solusi. Jangan buru-buru mengatakan Anda ini sengsara, jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk membuat Anda lebih baik. Kan ada pepatah, mundur untuk maju, mundur untuk melangkah. Iya kan? Anda tahu ya, ketika orang melakukan lomba tertentu, setahu saya, ketika akan meloncat, ya, melempar jauh atau apa, saya masih ingat ya, pasir dibentangkan terus kemudian kita ingin melompat yang jauh, itu kita kira mundur ke belakang atau langsung maju? Kan mundur ke belakang. Mundur itu kelihatannya mundur kan? Mundur itu yang terlihat adalah ke belakang. Tapi mundur tujuannya untuk agar larinya biar kencang, kemudian bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Mundur itu solusi, bukan sebuah problem. Coba mikir ya. Ini kontribusi Tasawuf yang luar biasa. Jadi tolong jangan buru-buru mengatakan Anda punya problem. Jangan buru-buru Anda punya banyak masalah. Benar loh. Bisa jadi kita ini sedang tidak paham dengan apa yang kita hadapi. Tidak ya tadi ya. Fahman liidraki haqiqati. Dikarenakan hakikat segala sesuatu. Dikarenakan hakikat segala sesuatu yang kita temui sungguh adalah sesuatu yang tidak pernah terbatas. Sungguh adalah sesuatu yang tidak pernah terbatas. Jadi dieling-eling. Karena ceteknya pengetahuan kita, karena dangkalnya ilmu kita, sehingga kita sering menyimpulkan buru-buru. Kenapa kok menyimpulkan buru-buru? Karena tadi pengetahuan kita yang rendah, pengetahuan kita yang minim, yang cetek itu, sehingga kita tidak menemukan hakikatnya, menemukan yang sesungguhnya. Kalau menemukan sesungguhnya, sungguh yang ada adalah walhamdulillahi ala kulli hal. Itu yang terjadi adalah setiap apa yang kita hadapi, yang ada adalah kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah atas segala yang Kau berikan kepada wahai Allah. Saat ini mungkin boleh orang mengatakan pandemi adalah masa kesulitan,
Tapi bagi kami pandemi adalah saat yang terbaik untuk kami lebih memaksimalkan ibadah kepadamu. Saat ini adalah masa yang terbaik untuk saya, untuk kami, untuk kita lebih memudahkan zikir kepadamu. Kan boleh kita balik seperti itu. Yang kemarin kita baru saja kita ulas. Karena PPKM semua orang menjerit, daging nasi overload, santri, songkok kono kini, yang mau dari hidup, atau yang kaki besar, kaki kecil, maksudnya kaki besar dan sapi, kaki kecil kambing, sampai kebuang-buang, bilang balik. Kemainnya ada cara Jawa nih, kemainnya itu ya sok selektif, padahal jarang makan daging. Contoh itu, kita masih melihat, nggak gitu-gitu banget. Maka maknanya apa sih? Hakikatnya apa sih PPKM itu? Hakikatnya apa sih penyekatan? Hakikatnya apa itu lockdown dan sebagainya? Hakikatnya apa sih pandemi itu? Maka sungguh kalau kita korelasikan dengan teorinya Sayyid Naqoilah, ya sungguh sepanjang lockdown, sepanjang PPKM pun, mohon maaf, yang sulit-sulit yang orang mengatakan susah-susah yang menyedihkan itu, sepanjang itu adalah memotivasi kita untuk ibadah lebih baik. Sepanjang kesempatan itu untuk lebih memudahkan, untuk zikir, untuk ingat kepada Allah. Yes, itu oke, itu solusi, bukan problem. Sayangnya kita seperti itu karena ceteknya, dangkalnya pengetahuan kita, karena ketidakkemampuan kita memahami hakikat, esensialisme dalam bahasa filsafatnya, ya jadinya seperti ini kita. Namun begini, makanya koreksi untuk saya pribadi. Kenapa kok kita buru-buru memutuskan A, B, C? Ya karena kita belum tahu hakikatnya. Maka kenapa kok kalau ada problem kita minta petunjuk kepada Ya Allah, saya nggak tahu ini yang menghadapi. Apakah ini baik atau buruk? Jikalau memang baik, mudahkan. Kalau tidak baik, tolong jauhkan. Termasuk yang sering saya sampaikan kepada mbak-mbak, kepada kakak, ketika Anda jatuh cinta saatnya nanti, ketika mau menikah, tolong doanya jangan, Ya Allah, kalau dia bukan tidak nikah denganku, mending saya nggak pernah hidup untuk selamanya. Itu doanya santri cakopo. Harus doa ini berarti doa objektif. Ya Allah, jika dia baik untuk saya, dekatkan dengan saya. Jika dia tidak baik dengan saya, jauhkan dengan saya. Jauh bukan berarti memutus silaturahmi. Jadi harus menemui. Karena apa? Kita sedang mencari hakikat. Hakikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jonjalu mintalah. Ya kita, ya saya, dan seterusnya. Ini kontribusi yang luar biasa dari tafsir. Dan doanya sama ya. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamani bima yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa a'udzu billahi min an-nar. Sahabat Ibnu Mas'ud. Itu ya, sahabat Ibnu Mas'ud. Siapakah sahabat Mas'ud? Adalah generasi terbaik dari sahabat yang memiliki kapasitas pemahaman Al-Quran. Di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud, generasi emas sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk paham Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud, ketika beliau telah selesai membaca ayat ini, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau selesai membaca ayat ini, maka beliau berdoa. Ini ditiru ya. Allahumma, tulis dengan tinta emas. Allahumma zidni ilman. Allahumma zidni ilman wa yaqinan. Tambah ya. Kalau sahabat Ibnu Mas'ud, ilman wa yaqinan. Ya, sekarang saya drill ya. Saya drill nanti diikuti. Doanya Nabi dan doanya sahabat Ibnu Mas'ud ya. Doa setelah selesai membaca Al-Quran untuk bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk bisa mengetahui hakikat apa yang sedang kita hadapi, apa yang akan kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
anfa'ani bima 'allamtani wa 'allamani ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Ini versi Kanjeng Nabi. Sekarang versi sahabat Ibnu Mas'ud. Doa setelah selesai membaca Al-Quran agar mendapatkan tambahan ilmu, agar mendapatkan pemahaman untuk mengetahui hakikat yang sedang kita hadapi, sehingga endingnya kita akan memuji Allah, bukan belandangi Allah, bukan menyalahkan orang lain. Ngerti kan? Kalau kita sudah memuji Allah, maka tidak ada rumus untuk menyalahkan orang lain. Maaf, kalau Allah saja sudah kita puji, maka semua orang tidak ada yang kita salahkan. Ngerti kan itu? Jadi ending dari doa ini, ending dari ayat ini adalah produknya adalah semua yang akan kita hadapi, semua situasi yang kita hadapi, tidak lain adalah kita memuji Allah. Ngerti kan itu? Karena apa? Ya kecacatan kita, kejanggalan pengetahuan kita itu yang tidak mengerti hakikat, sehingga kita memutuskan secara sepihak, kita memberikan kesimpulan secara sepihak seperti pemahaman kita. Itu karena mudhiru, karena Allah. Padahal wa ala kulli hal walhamdulillah ala kulli hal ini menjadi produk dari apa yang kita hadapi, produk dari apa yang kita sedang jalani. Ya, sekarang dilanjutkan. Doa setelah membaca Al-Quran menurut sahabat Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman wa yaqinan. Nah, ditulis terjemahan. Yang tadi sudah tahu yang depan. Sekarang yang doanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang akan kita jalankan, yang akan kita lakukan. Jadi maca Quran ora budak-budak rangkum diciam cium tok Quran itu ora yo nedungane iku ndonga apa kok Mbak? Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Itu sing doa praktis paket hikmatnya sahabat Ibnu Mas'ud. Nah sing doa Kanjeng Nabi tadi Allahumma a'laman Allahumma anfa'ani bima 'allamtani tadi sing doa kae. Mesti niki ditulis kenapa baca? Tulis kertas khusus lho ngene pembatas yang Anda buat itu loh di Quran tuh. Tulisannya iki ora dalam membaca Al-Quran adalah sesuatu yang bisa itu konven itu dalil konven itu. Hidup indah dengan Al-Quran harus suwe itu rasa domongke. Jadi hari tanpa Al-Quran ya usah asa domongke, sandel enggak usah ngomong ngono kuwi lah kaidahnya. Sandel ini Quran. Wahai Allah, cilik-cilik. Wahai Allah, semoga Engkau berkenan. Doanya sing halus. Ya Allah tambahkanlah kaya apa wae apa saja Allah. Wahai Allah. Ya kakek maksudnya. Wahai Allah, semoga Engkau berkenan memberikan tambahan ilmu kepadaku. Wahai Allah, semoga Engkau berkenan memberikan tambahan ilmu kepadaku dan juga memberikan tambahan keyakinan dan juga memberikan tambahan keyakinan. Zidni ilman wa zidni yakinan. Dua kata sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi orang ragu-ragu, ya Allah, saya ini gimana ya? Jadi enggak ya melaksanakan X, melaksanakan Y, melaksanakan A, B, C dan seterusnya. Dungo ngaji yang kita dengarkan dari 2 juta di malam. Ini kontribusi besar ini. Ini empirik ini, sudah mau dibuktikan ini. Punten loh. Jadi yang paling berharga itu ya pengalaman itu. Untuk empirically itu ya sesuatu yang bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh indera mata. Rasionally masuk akal loh. Meskipun masuk akal kita kadang dipaksa oleh keadaan yang dibuat oleh Allah. Kadang kan gitu. Kita dipaksa keadaan oleh Allah sehingga kita perlu paham. Cek koyo ngono santri kok ora paham-paham. Aduh. Ngono kok ngaji tafsir Munir. Percuma ngaji ini. Ya tentu setelah ngaji ini ya tentu paham. Jadi kesimpulannya adalah produk dari kita membaca Al-Qur'an
Ya, maaf ya. Keterlanjutan kita dari membaca Al-Quran adalah berdoa. Ending dari doa, outcome-nya adalah setiap apa yang kita hadapi, situasi tidak lain adalah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi-lagi menjadi sangat penting di saat-saat kita mengalami masa-masa seperti ini. Masa-masa yang menurut nalar manusia adalah sebuah problem besar. Bagaimana nasib pendidikan, bagaimana nasib perekonomian, bagaimana nasib hubungan sosial, bagaimana nasib macam-macam. Ngomongnya macam-macam. Dampaknya sistemik pandemi ini, temak menurut manusia, bro. Mohon maaf nih. Mau jodoh susu masih banyak kok teman-teman kita yang eksis. Dan saya masih ingat betul dengan nasihat guru besar kami di bidang komunikasi, Profesor Dr. Nasruddin Harahap. Ya, kalau Anda pengen tidak lekang untuk bisnis digital, berbasis digital, bisnis teknologi, orang bakal lekang. Karena kebutuhan teknologi untuk zaman sekarang itu maka lebih kencang. Siapa yang lebih kencang hari ini? Provider dengan umumnya luar biasa. Dan keagamaan pun dipengaruhi oleh teknologi, oleh beliau. Jangankan pola komunikasi antar manusia, jangankan berbicara tentang masalah peradaban, jangankan masalah pola komunikasi, jangankan berbicara tentang kebudayaan, beragama pun dipengaruhi oleh teknologi. Bayangin juga, hari ini kita mendengar adanya sholat virtual. Meskipun orang membahas tanggung-tanggung, akan ada wacana nikah secara virtual, macam-macam. Soal orang mendebat setuju dan tidak itu nomor 2, tapi wacana itu sudah ada, macam-macam. Bagaimana agama dipengaruhi oleh teknologi? Jadi saya berharap teman-teman ini harus arif dan bijak. Pokoknya kesempatan belajar itu ya iso. Dari kamera wes walik-walik kita orang kuliah loh. Untuk jurusan komunikasi ini tak lorat betul gitu. Mumpung saya punya kekuatan di komunikasi di Fakultas Dakwah. Betul ya. Jadi artinya begini loh Pak. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi pada hari ini tolong dipahami dengan baik. Kita nggak boleh pulang di pondok. Oh ternyata kita punya kesempatan untuk belajar lagi. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan nasihat dari orang tua kita, dari guru haji. Oh ternyata di pondok ketika kita pandemi didatangkan orang-orang hebat yang mengajari kita qiraati. Didatangkan orang-orang hebat kita yang mengajari IT. Enak kok mikirnya toh. Orang gudang dulu mangan tuh enak ke pondok. Mohon maaf ya, jadi ini maknanya adalah kalau setiap apa yang kita hadapi, kalau outcome-nya tidak alhamdulillah ala kulli hal omong kosong. Jadi kalau kita belum bisa mengeluarkan mulut kita atau mengeluarkan suara dari mulut kita yang paling dalam, dari hati yang paling dalam, belum bisa mengucapkan alhamdulillah, maaf saja. Benar-benar cetek kita ini. Nah, benar-benar jangkal pengetahuan kita, benar-benar trouble pemahaman kita ini, benar-benar keyakinan kita ini nggak kokoh. Kalau kita menggunakan pendekatan kata kunci dari sahabat ilmu masuk, intinya dua, ilmu dan keyakinan. Ya, terakhir, menurut tafsir Baidowi, menurut tafsir Baidowi, ya, bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang punya otoritas penuh, an-nafid, otoritas penuh, zat yang punya otoritas penuh untuk menjalankan keinginannya,
sehingga Allah melarang makhluknya untuk mengharap menyegerakan janjinya, dan takut akan ancamannya. Dikon stabil maksudnya awak dhewe iki. Dikon stabil. Dikon psikologi kita suruh mapan. Atau suruh stabil. Enggak usah keder. Baik dinilai orang jelek, rasa keder. Urusannya bukan dengan manusia kok. Kira-kira begitu kalau kita ilustrasi terus. Dan melalui ayat ini pula baginda Nabi dilarang oleh Allah untuk tergesa-gesa, istijal. Naha anil istijal. Untuk tergesa-gesa dalam menyampaikan wahyu Al-Quran sebelum datang penjelasan Al-Quran itu, dari malaikat Jibril. Gitu. Doa dalam ayat ini, saya ulang doanya. Doa dalam ayat ini adalah perintah Allah. Doa dalam ayat ini, doa Rabbi zidni ilma. Doa dalam ayat ini adalah perintah dari Allah agar Nabi Muhammad SAW dan tentu agar Nabi dan semua umatnya selalu meminta tambahan ilmu kepada Allah. Selalu minta tambahan ilmu kepada Allah. Selalu minta tambahan ilmu kepada Allah. Selalu minta tambahan ilmu kepada Allah. Dikarenakan apa saja yang diwahyukan oleh Allah, dikarenakan apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi adalah sesuatu yang akan memberikan tambahan ilmu. Adalah sesuatu yang akan memberikan tambahan ilmu. Jadi kenapa tambah yakin, tambah mantap oleh membaca Al-Quran agar kita tambah mantap, tambah yakin dalam membaca, mempelajari, mengakses Al-Quran. Maka saya pesan media kita ini nanti tolong core values-nya adalah Al-Quran, gitu ya. Jadi kalau mohon maaf ya, mungkin Mas Oce bisa lebih mengarahkan ya. Kalau jurnal X ya, ini jurnal hukum, jurnal X, jurnal ekonomi, jurnal nah, kita media itu. Jadi bolehlah ada piranti-piranti lain tentang kisah, tips apa-apa, silahkan, tidak apa-apa. Tapi itu sebagai penopang saja. Tapi tonggaknya atau semacam mainstreamnya adalah mainstream Al-Quran buat tafsir, Al-Quran dan tafsir. Hasanah ini yang harus kita angkat. Hasanah ini harus kita populerkan. Hasanah ini yang akan kita gunakan untuk meminimalisir berita-berita yang tidak jelas dalam media ini. Dakwah kita ya seperti itu. Jadi kalau ada piranti lain, ada hal lain, tema-tema lain, tips atau apapun, atau kisah apapun, silakan saja. Itu sebagai penopang, ya, sebagai piranti saja. Tapi tonggaknya itu adalah, ya ibarat jurnalnya jurnal apa ini? Oh, jurnal sosial, ilmu humaniora, ini jurnal eksakta, oh ini jurnal pendidikan, edukasi dan macam-macam. Nah, saya berharap nanti Mbak bisa mengetahui. Jadi makanya
Saya berusaha untuk memberikan sebuah kata kunci ya, ketika dalam setiap tafsir. Mungkin dalam perspektif ini kata kuncinya adalah ini, begitu ya. Ingin tambahan ilmu dan mengetahui hakikat sesuatu, gitu ya. Ingin tambah ilmu dan tahu hakikat sesuatu, begini caranya. Dibuat penasaran kan membaca, kira-kira kan begitu. Jadi ada novelty-nya lah, ada sesuatu yang apa ya, dibikin orang itu menjadi bergetar tertarik dan sebagainya. Jadi ingat ya, Tafsir Baidawi mengatakan setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi itu adalah tambahan ilmu. Berarti apa? Janjane mestinya, janjane bahasa Jawa. Mestinya kalau kita pahami filosofi ini, sebenarnya kita diberi kesempatan oleh Allah yang sangat luas untuk menambah ilmu. Jadi masa pandemi pun kita ini punya kesempatan untuk menambah ilmu. Ilmu apa? Ya Al-Quran kita baca, kita akses, kita pelajari, kita tadabburi, dan produknya nanti adalah wa'ala walhamdulillahi ala kulli hal. Pandemi, alhamdulillah. Nggak boleh pergi-pergi, alhamdulillah. Disuruh di rumah saja, alhamdulillah. Kalau kita relevansikan dengan sekarang, kita nggak jadi keluar kuliah di luar kota, alhamdulillah. Kita nggak diterima di fakultas X, alhamdulillah. Kita nggak jadi pergi lewat kereta, alhamdulillah, karena ternyata kereta itu bermasalah, tabrakan macam-macam, alhamdulillah. Dan ini adalah cara yang paling gampang, paling sederhana untuk meningkatkan iman sekaligus imunitas kita. Gimana nggak tambah iman? Misal keluar munculnya itu adalah memuji Allah. Kalau memuji Allah, terima kasih sama Allah, ya yang ada jadi dikasih yang baik. Karena kita menduga Allah baik, kita dikasih baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap ini adalah problem, jadi hidup kita problem kabeh tuh. Karena sudah menilai Allah ngasih tambah problem-problem, wah rabar-rabar nggak selesai-selesai, benar loh. Tapi kalau kita alhamdulillah ya Allah telah mengingatkan saya dengan seperti ini, ya Allah terima kasih. Kalau kita matur nuwun terima kasih memuji Allah, dikasih sing apik-apik, benar loh. Ana inda dzanni abdi bi, kata hadis kursi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun Allah inda dzanni abdi, iku ing dalem penyonone ingsun bi kelawan ingsun. Inda dzanni abdi iku ing dalem penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. Terjemahnya begini. Hadis kursi itu yang sangat populer, saya Allah itu sesuai dugaan hambaku kepadaku. Ini hadis yang sangat populer dalam kajian ilmu tasawuf, dalam kajian ngaji Rasul sangat populer. Maka tolong sekali, ya khususnya untuk saya pribadi ya, ini marilah kita banyak berhusnudzon kepada Allah. Bukan berarti ada sedikit suudzon, enggak lah. Ya kita maksudnya belajar untuk husnudzon kepada Allah. Jangan pernah menyisakan ruang untuk suudzon kepada Allah. Di antara sunnah ya, hidup ini kok masalah toh. Kapan saya selesai dari masalah? Menurut lo masalah, tapi menurut gue itu adalah sponsor saya tidak menyebutkan produknya, tapi ini kalimatnya yang digunakan. Menurut lo ini adalah tantangan, bagi gue ini adalah peluang. Kira-kira begitu. Produknya begitu. Menurut orang boleh itu dikatakan adalah tantangan, tapi menurut kita itu adalah peluang. Kira-kira begitu. Kalau dibuat statusnya anak muda kayak gitu, dibuat bahasa anak milenial kayak gitu. Mari bareng-bareng berhusnudzon kepada Allah. Pandemi ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita lebih meningkatkan kualitas, mengingatkan kita untuk lebih banyak ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya, Tafsir Baidawi mengatakan setiap bertambahnya wahyu Al-Quran, tentu prosesnya kan lama, itu 22 tahun sekian bulan sekian hari. Bertambahnya Al-Quran tiap hari atau tiap bulan tiap masa kepada Nabi itu adalah bertambahnya. Maknanya bagi kita bertambahnya tafsir yang kita kaji, yaitu bertambahnya pengetahuan, bertambahnya knowledge, bertambahnya mentalitas kita untuk menghadapi apapun. Dan ingat, outcome-nya adalah walhamdulillah ala kulli hal. Wallahu a'lam bishawab.
Nggak bisa dikasih.